Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk ngamen. Jadi saya itu dapat healing, dapat hiburan, dan saya itu juga dapat mengekspresikan apa ya, hobi saya untuk menyanyi ya. Biasanya kalau untuk saat ini sudah tidak ada ya untuk perundungan seperti itu, tapi kalau dulu tuh ada, mungkin dari apa ya, yang dari driver, dari truk, dari apa itu, mungkin mereka itu mengolok-oloknya bukan kita dilemparin, tapi lebih ke cemoohan-cemoohan. Iya, kayak apa ya, kayak kain, benci, terus ya pokoknya banyak perkataan sih kalau untuk dilempar. Kenapa saya harus memilih ini? Itu belajar dari pengalaman kehidupan saya yang lalu ya, Kak. Karena dulu itu kan saya pernah mengalami juga, prosesnya itu sangat panjang. Mulai dari saya sakit, saya dibantu teman-teman, saya itu opnam di rumah sakit beberapa kali sampai saya itu dinyatakan hampir meninggal. Nah, saya belajar dari itu, saya itu harus bisa membantu teman-teman yang senasib seperti saya, biar mereka itu bisa merasakan yang lebih baik lagi dari saya. Contoh pengalaman itu ya, membantu mereka itu agar mereka itu bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi saya itu merasakannya, itu pengalamannya itu dari dulu tuh seperti itu. Jadi saya itu pengen bersosial di kalangan di teman-teman kita yang senasib itu saya. Kalau untuk kesulitan tantangan itu biasanya itu dari individu sama dari individunya itu sendiri ya, kayak mulai dari kayak istilahnya dia entah itu nggak punya KTP atau nggak punya BPJS. Jadi kita itu tantangan terbesar itu dari situ. Jadi kalau semuanya ada yang kasus ya, mereka itu meninggal gitu ya, kayak kita kan harus mencari pemakaman ya. Jadi kita itu biasanya itu mengalami kendalanya itu soal administrasinya. Jadi kita itu harus bolak-balik ke dan dinas sosial, kita harus pelaporan dulu ke kantor polisi. Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Kalau saya bergabung di Yayasan Kebaya itu mulai tahun 2019 ya. Sebelumnya saya itu 2019 itu saya kebetulan dulu itu pasien rehabilitasi, saya tinggal di Yayasan Kebaya, dan tahun 2021 saya itu di shelter maksudnya? Ya di shelter, ya. Kalau untuk menjadi staf saya tahun 2021 itu saya menjadi staf asisten finance, dan saya mengurusi keuangan dan membantu laporan-laporan keuangan di Yayasan Kebaya. Itu tahun 2021. Kalau untuk saat ini saya kebetulan di administrasi ya, di administrasi sama di lapangan. Jadi kalau administrasi itu saya mengurusi surat menyurat di yayasan, entah itu surat keluar atau surat masuk, itu saya yang membuat. Dan kalau untuk di lapangan, saya biasanya itu membantu teman-teman, mendampingi teman-teman yang di shelter atau teman-teman waria di Jogja itu untuk melakukan pendampingan di rumah sakit. Mungkin ada yang meninggal atau yang sakit harus dibawa ke rumah sakit, itu saya bertanggung jawab juga untuk membantu mereka. Kalau untuk kesulitan tantangan itu biasanya itu dari individu sama dari individunya sendiri ya, kayak mulai dari kayak istilahnya dia entah itu nggak punya KTP atau nggak punya BPJS. Jadi kita itu tantangan terbesar itu dari situ. Jadi kalau semuanya ada yang kasus ya, mereka itu meninggal gitu ya, kayak kita kan harus mencari pemakaman ya. Jadi kita itu biasanya itu mengalami kendalanya itu soal administrasinya. Jadi kita itu harus bolak-balik ke dan dinas sosial, kita harus pelaporan dulu ke kantor polisi, biasanya ke polsek, kita minta bantuan mereka agar bisa diloloskan atau bisa diterima untuk pemakaman sesuai wilayah teman-teman masing-masing sih. Itu yang hambatan yang sering sekali kita hadapi. Itu lebih ke administrasinya. Kalau yang sakit pun juga begitu.
kalau sakit itu mereka nggak punya BPJS, nggak punya KTP, kita juga kerepotan juga. Jadi kita itu harus ada pelaporan, kita harus ada pengajuan dulu dari dari dinas sosial, dari kepolisian gitu kan, untuk agar bisa dirawat di rumah sakit yang kita kita tuju gitu. Iya. Ya, puji Tuhan selama ini selalu membuahkan hasil, dan banyak sekali teman-teman transpuan ataupun ODIF di Jogja itu kita bantu juga, dan mereka sudah nyaman. Sampai kita pendampingan, entah itu di rumah sakit atau pas pemakaman, itu kita puji Tuhan bisa berhasil. Kenapa saya harus memilih ini? Itu belajar dari pengalaman kehidupan saya yang lalu ya, Kak. Karena dulu itu kan saya pernah mengalami juga, prosesnya itu sangat panjang. Mulai dari saya sakit, saya dibantu teman-teman, saya itu opnam di rumah sakit beberapa kali sampai saya itu dinyatakan hampir meninggal. Nah, saya belajar dari itu, saya itu harus bisa membantu teman-teman yang senasib seperti saya, biar mereka itu bisa merasakan yang lebih baik lagi dari saya. Contoh pengalaman itu ya membantu mereka itu agar mereka itu bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi saya itu merasakannya, itu pengalamannya itu dari dulu tuh seperti itu. Jadi saya itu pengen bersosial di kalangan teman-teman kita yang senasib itu saya. Dulu saya sebelum bergabung dari staff, sebelum jadi staff, saya itu memang mengamen ya, bergabung sama teman-teman ngamen di Proliman Bogem Sleman ya. Dan untuk saat ini setelah saya menjadi staff, itu setiap hari Sabtu Minggu kan saya libur. Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk ngamen. Jadi saya itu dapat healing, dapat hiburan, dan saya itu juga dapat mengekspresikan hobi saya untuk menyanyi ya. Jadi saya itu Sabtu Minggu gabung sama teman-teman di Proliman itu untuk ngamen. Selain ngamen, saya itu juga sebenarnya itu visit ya, visit home untuk teman-teman transpuan di sana. Jadi teman-teman yang di ngamen di Proliman itu nanti saya itu biasanya suka nanya kebutuhan mereka itu apa, kendala yang dihadapi mereka itu apa, entah itu mereka mungkin belum ada BPJS atau belum ada KTP. Nah, itu nanti saya bisa menjadi bahan untuk saya laporkan ke kantor juga gitu. Iya, jadi selain ngamen menghasilkan uang, kita itu juga visit home sama teman-teman juga, kita tahu mereka juga gitu. Kalau sebelumnya saya memang di toko-toko, itu saya berjalan di toko-toko dari wilayah ke wilayah gitu ya. Kalau untuk saat ini, beberapa tahun ini, saya memutuskan untuk gabung sama teman di Proliman untuk di lampu merah. Proliman itu Proliman Sleman Bogem, di arah sebelum Rambanan. Itu traffic light ya? Iya, traffic light, ya. Dan teman-teman waria banyak kok yang di sana, sekitar 20 orang itu ada di sana. Dan Bang Budi enjoy ya? Iya, saya enjoy sekali. Malah mereka itu sekarang itu lebih ke terhibur dengan adanya kita di sana. Jadi teman-teman itu juga melakukan perubahan sikap ya dalam mengamen gitu. Itu pengaruh sekali. Apalagi kemarin itu kita adanya media sosial. Media sosial itu seperti TikTok, seperti Facebook, atau seperti yang mungkin di video-video atau apa itu. Nah, itu pengaruh sekali dengan kita. Nah, dari situlah orang-orang itu bisa tertarik dengan kita. Bahkan mereka membuat konten itu. Iya, mereka membuat konten tentang kita. Biasanya itu lebih ke kata-kata untuk siapa, salam-salam untuk siapa. Nah, dari situlah perubahan perekonomian kita teman-teman di di Proliman itu, khususnya untuk pengamen di sana itu sangat berubah sekali. Itu mempengaruhi segi positif untuk kita. Kenapa saya milih ngamen? Itu cara mengekspresikan diri saya sebagai waria. Jadi saya itu bisa berekspresi tentang diri saya. Saya hobi nyanyi, saya suka musik, dan saya juga suka mengekspresikan diri saya sebagai perempuan, dan saya itu bebas untuk berdandan, bebas untuk memakai baju perempuan gitu ya. Jadi memaknainya itu ya, saya ekspresif sekali, saya sangat senang sekali, saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. Seperti itu. Kalau untuk saat ini saya itu lebih menyukai, ada salah satu dia penyanyi campur sari ya, dia itu namanya Niken Salindri. Nah itu saya sangat suka sekali, saya mengidolakan dia. Jadi saya tuh untuk saat ini lebih ke campur sari, lagu-lagu campur sari itu saya suka sekali. Iya, saya selalu membawakan lagunya Niken Salindri itu, karena saya sendiri nama panggung saya juga saya ganti, nama saya itu Menik Salindri kalau di panggung di
ngamen itu nama saya yang selalu saya idolakan. Yayasan Kebaya itu tetap hidup, tetap lebih maju, dan tetap lebih mengedepankan teman-teman transpuan di Jogja ya, membantu teman-teman transpuan di Jogja ya. Dan untuk teman-teman waria muda, jangan pernah menyerah untuk selalu belajar dan selalu memahami tentang teman-teman waria di Jogja itu harus seperti apa. Itu sih keinginan saya gitu. Ada yang jawab? Berani. Berani ya? Ya. Satu kata aja. Ya, berani. Berani ya? Ya, berani. Baik, terima kasih Mbak Widi. Ya, terima kasih. Sampai Oke. jumpa.